Sobat militer, ada kabar yang cukup bikin heboh di kalangan pengamat pertahanan. Katanya, rudal anti kapal supersonik CM302 sudah tiba di Indonesia. Bahkan siap digelar di wilayah Hambalat, Laut Natuna Utara. Kalau benar, tentu ini jadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius memperkuat pertahanan maritim di kawasan yang sering bersinggungan dengan kapal asing. Tapi tunggu dulu, mari kita luruskan. Faktanya, rudal ini belum resmi masuk arsenal TNI AL. Statusnya masih dalam tahap pemasaran. Artinya, Indonesia memang dilirik sebagai calon pengguna. Bahkan disebut sudah ada proses uji sertifikasi, tapi belum ada kabar kontrak pembelian. Meski begitu, wajar kalau namanya langsung mencuat, karena kemampuan rudal ini memang tidak main-main. Sekarang, mari kita bahas, kenapa CM302 begitu menarik perhatian Indonesia? Kecepatan supersonik. CM302 bukan rudal biasa. Rudal ini bisa melesat dengan kecepatan Mach 2 hingga Mach 4 tergantung ketinggian terbangnya. Artinya, waktu reaksi kapal lawan untuk menghindar atau menembak jatuh rudal ini sangat terbatas, hanya hitungan detik. Di dunia militer, rudal supersonik seperti ini termasuk kategori yang sangat berbahaya karena sistem pertahanan kapal modern pun kesulitan menghadangnya. Jangkauan efektif. Walaupun jangkauannya dibatasi untuk versi ekspor, yaitu 290 km, tetap saja angka itu sangat mumpuni. Bayangkan kalau ditempatkan di garis pantai Natuna, rudal ini bisa menjangkau kapal asing yang masuk jauh ke dalam ZEE Indonesia. Dengan jangkauan sejauh itu, rudal ini mampu menutup perairan strategis seperti Hambalat. Daya hancur tinggi. Rudal ini membawa hulu ledak seberat 250 kg dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 90%. Artinya, sekali terkena, kapal perang ukuran sedang hingga besar bisa langsung lumpuh atau tenggelam. Dan jangan lupa, CM302 bisa membawa berbagai jenis hulu ledak dari high explosive fragmentation hingga penetrator tergantung targetnya. Mobilitas dan fleksibilitas. Keunggulan lain ada pada sistem peluncurnya. Rudal ini biasanya ditempatkan di atas transporter erector launcher, kendaraan besar yang bisa membawa beberapa tabung rudal sekaligus. Dengan sistem ini, CM302 mudah digeser ke titik-titik rawan, sulit diprediksi oleh intelijen lawan, dan bisa ditembakkan dari lokasi tersembunyi. Nah, kalau kita tarik ke konteks Hambalat, CM302 jelas sangat relevan. Kita tahu, Laut Natuna Utara sering jadi ajang tarik-menarik, terutama karena kehadiran kapal asing yang mengklaim area itu sebagai bagian dari Nine Dash Line. Dengan menempatkan rudal pertahanan pantai seperti CM302, Indonesia mengirim pesan jelas, kita siap menjaga hak berdaulat dan kedaulatan maritim dengan kekuatan nyata, bukan sekedar diplomasi. Jadi kapan Indonesia bisa benar-benar memiliki rudal ini? Kalau proses pengadaan berjalan mulus, biasanya butuh waktu 2-4 tahun sejak kontrak ditandatangani hingga pengiriman. Itu artinya, kalau kesepakatan terjadi dalam waktu dekat, rudal CM302 baru akan benar-benar memperkuat arsenal TNI AL sekitar 2026 atau 2027. Dan inilah alasan kenapa Indonesia tertarik. CM302 adalah kombinasi antara jangkauan jauh, kecepatan supersonik, daya hancur besar, dan mobilitas tinggi. Untuk menghadapi potensi konflik laut modern, terutama di Hambalat yang krusial, rudal seperti ini bukan hanya senjata, tapi juga alat deterrence, alat cegah perang dengan cara menunjukkan bahwa kita punya kekuatan yang cukup untuk membuat lawan berpikir dua kali.